Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai bab 1, tentunya saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik di kelas 9. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Siti Anisah, atau kalian bisa panggil saya Anisah, Ibu Anisah, atau Kakak Anisah. Kemudian selanjutnya kembali ke topik. Bab pertama yaitu kehancuran alam semesta atau hari akhir. Mungkin adik-adik ada yang tahu iman kepada hari akhir atau kiamat itu iman yang keberapa? Ya, betul sekali, iman yang kelima. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu adik-adik ada yang tahu iman kepada hari akhir hukumnya apa? Ya, betul, hukumnya wajib. Kemudian apa aja nih pembahasan materi yang akan kita bahas? Yang pertama, iman kepada hari akhir. Yang kedua, nama-nama hari akhir. Yang ketiga, peristiwa hari akhir. Yang keempat, hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian selanjutnya yaitu materi yang pertama, iman kepada hari akhir. Adik-adik ada yang tahu kenapa iman kepada hari akhir merupakan kewajiban seluruh umat muslim? Ada yang tahu alasannya? Ya, karena hari akhir sudah pasti dan benar-benar akan terjadi. Dan juga kejadiannya akan sangat luar biasa sebagaimana banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu salah satu ayat yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala tentang iman kepada hari akhir? Ya, Ibu di sini akan membacakan salah satu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Kemudian, selain diperintahkan beriman kepada hari akhir, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman melalui ayat tersebut untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Orang yang mengingkari perintah tersebut akan mengalami kesesatan yang nyata. Orang yang mengalami kesesatan tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hidup, baik di dunia atau di akhirat. Kehidupan hari akhir akan bisa dirasakan manusia setelah datangnya hari akhir atau hari kiamat. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata amana yu'minu imanan,
yang artinya percaya atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati. Diucapkan dengan perkataan atau lisan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurangnya melakukan kemaksiatan. Yaitu untuk pengertiannya sendiri, pengertian hari akhir apa sih? Pengertian hari akhir adalah hari kehancuran dunia beserta isinya. Hari akhir juga dipahami dengan nama hari kiamat. Setelah datangnya hari kiamat, maka akan ada hari kebangkitan dan hari penghakiman. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan menjadi hakim dan memutuskan hukum terhadap manusia. Dan ada yang bisa menyimpulkan penjelasan yang sudah dijelaskan di atas? Ya, dari penjelasan di atas bisa kita pahami bahwa iman kepada hari akhir yakni meyakini dalam hati akan adanya hari akhir atau hari kehancuran dunia beserta isinya serta peristiwa setelahnya. Dibenarkan dengan ucapan lisan dan ditunjukkan melalui amal atau perbuatan yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir atau kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu nama-nama hari akhir. Meyakini datangnya hari akhir atau hari kiamat adalah suatu hal yang wajib bagi umat Islam. Karena dengan meyakininya, umat Islam telah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba adik-adik sebutkan 3 nama hari akhir atau hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran. 3 saja. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan, menyebutkan 13. Sebenarnya ada 25, tapi Ibu menjelaskan 13, menyebutkan 13 nama-nama hari akhir. Yaitu yang pertama, Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. 2, Yaumul Ba'as, artinya hari kebangkitan. Yang ketiga, Yaumul Hisab, artinya dari hari perhitungan. Yang keempat, Yaumul Din, artinya hari pembalasan. Yang kelima, Yaumul Fath, artinya hari kemenangan. Yang keenam, Yaumul Talaq, artinya hari pertemuan. Yang ketujuh, Yaumul Jama'i, artinya hari berhimpun. Yang ke-8, Yaumul Tagabun, artinya hari terungkapnya kesalahan-kesalahan. Yang ke-9, Yaumul Khulud, artinya hari kekekalan. Yang ke-10, Yaumul Khuruj, artinya hari keluar. Yang ke-11, Yaumul Hasrah, artinya hari penyesalan. Yang ke-12, Yaumul Tanad, artinya hari panggil memanggil. Yang ke-13, Yaumul Fasl, artinya hari keputusan atau pemisahan, dan seterusnya. Kita akan melanjutkan materi ketiga, yaitu peristiwa hari akhir. Hari akhir memiliki beberapa rangkaian. Berikut diantaranya, yang A, alam barzah. Alam barzah adalah alam yang pasti dilalui oleh manusia yang telah meninggal dunia, baik dikubur ataupun tidak. Alam kubur merupakan alam keempat yang pasti dilalui manusia, yaitu ada alam roh, alam rahim, atau kandungan, kemudian alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Selain itu, alam kubur juga disebut alam pembatas antara alam dunia dengan akhirat atau tempat menunggu manusia untuk dibangkitkan. Kemudian dalam firman Allah sebagai berikut dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, wa anas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur,
Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kemudian yang ke B, kiamat. Ada yang tahu malaikat Israfil meniup sangkakala berapa kali? Ya, pada hari kiamat, malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan pertama akan membuat manusia yang ada di langit dan bumi mati, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan tiupan kedua akan membangkitkan manusia pada hari akhir. Tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qayamun yanzurun. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu untuk keputusan masing-masing. Kemudian pada ajaran Islam, kiamat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, atau yang ke A, kiamat kubro. Berarti kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Dalam kiamat kubro, bumi, langit, matahari, bintang, dan planet-planet akan kehilangan gaya gravitasi sehingga saling bertabrakan serta mengakibatkan kehancuran yang maha dahsyat. Yang ke B, kiamat sugro. Berarti kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa yang terjadi pada alam semesta yang dapat menimbulkan kematian sebagian makhluk. Seperti matinya seseorang yang terpisah dari jasmani dan rohaninya, atau peristiwa-peristiwa lain seperti banjir, gempa, dan seterusnya. Ada beberapa tanda menjelang terjadinya kiamat. Apa saja nih? Yang A, tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Yang kedua, minuman keras merajalela. Yang ketiga, jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki. Yang keempat, ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Yang kelima, pembunuhan terjadi di mana-mana, dan sebagainya. Kemudian yang ke B, tanda-tanda besar datangnya kiamat. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat dan terbenamnya di ufuk timur. Yang kedua, munculnya Yakjud dan Makjud, yaitu bangsa yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, munculnya Imam Mahdi. Yang keempat, banyak manusia menjadi kufur dan murtad. Yang kelima, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, dan sebagainya. C. Yaumul Ba'ats. Setelah terjadinya kiamat, maka manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebangkitan manusia ditandai dengan adanya tiupan sangkakala kedua malaikat Israfil. Tentunya dalam firman Allah ya pada surat Yasin ayat 51 yang berbunyi wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, yang artinya lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Selanjutnya yang ketika dibangkitkan, orang-orang kafir dan munafik mendadak akan merasakan kebingungan dan celaka.
Hal itu karena ketidakyakinan mereka tentang adanya kehidupan akhirat selama masih hidup di dunia. Dalam firman Allah surah Yasin ayat 52 yang berbunyi qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Artinya, mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Kemudian yang D, Yaumul Hasyr atau Jam'i. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, manusia akan dikumpulkan di tempat yang sangat luas yang disebut padang mahsyar, yaitu tempat untuk menunggu perhitungan atau hisab amal perbuatan selama di dunia. Situasi di padang mahsyar sangatlah sulit. Kondisinya sangat panas dan semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Saat itu keadaan manusia berbeda-beda sesuai dengan amal masing-masing selama hidup di dunia. Manusia meminta syafaat kepada Nabi dan Rasulullah SWT, tetapi hanya Nabi Muhammad SAW yang dapat memberikan syafaat atau memintakan syafaat kepada Allah SWT. Yang ke Ya'mul Hisab dan Mizan. Ya'mul Hisab yaitu hari perhitungan, sedangkan Ya'mul Mizan adalah hari penimbangan. Sesuatu yang dihitung dan ditimbang pada Ya'mul Hisab dan Ya'mul Mizan adalah amal manusia selama hidup di dunia. Peristiwa tersebut, manusia akan mendapatkan buku hasil catatan perbuatan manusia selama hidup di dunia. Kemudian perhitungan dan penimbangan amal perbuatan akan mempengaruhi manusia dalam mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah surah Az-Zumar ayat 69 yang berbunyi wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Yang artinya, dan terang benderanglah bumi pada mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan manusia, perbuatan masing-masing dari manusia, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Kemudian yang ke F, Ya'mul Jaza. Setelah Ya'mul Hisab dan Ya'mul Mizan, manusia akan memasuki fase pembalasan pada hari pembalasan atau disebut Ya'mul Jaza. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sesuai dengan amal yang telah dikerjakan manusia selama di dunia, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Meskipun hanya sebesar biji zarah, orang yang banyak amal kebaikannya maka akan mendapatkan balasan surga. Sebaliknya, orang yang amal buruknya lebih banyak maka akan mendapatkan balasan neraka. Allah Subhanahu wa taala adalah seadil-adilnya hakim, tidak ada makhluk yang dirugikan maupun dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala atas penghakimannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pun dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 30. Yang berbunyi yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su', yang artinya ada hari ketika tiap-tiap diri manusia mendapati segala kebajikan kemudian akan dihadapkan di mukanya. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya di antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Kemudian yang G, surga dan neraka.
surga dan neraka merupakan tempat kembali yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Penempatan manusia di dalam surga dan neraka tergantung pada amal yang dikerjakan oleh manusia selama di dunia. Surga adalah suatu alam di akhirat yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan di dalamnya dan bersifat kekal yang disediakan untuk orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Firdaus, Ma'wa, Khuldi, Naim, Aden, Darussalam, dan Darul Qarar. Gambaran surga diantaranya luas surga seluas langit dan bumi. Di dalam surga terdapat sungai-sungai dan mata air yang mengalir. Penghuni surga mempunyai istri yang suci. Di dalam surga tidak akan merasa yang namanya kelelahan. Kemudian memperoleh apa yang diminta. Di dalam surga merasa bersaudara dan tidak ada perkataan yang sia-sia. Serta ucapan penghormatan di dalam surga adalah salam. Kemudian dalam firman Allah dalam surat Yasin ayat 57 yang berbunyi maksud saya surat Yasin ayat 58 yang berbunyi salamun qaulam mir rabbir rahim, yang artinya kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian neraka sendiri adalah suatu tempat di alam akhirat yang disediakan untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang-orang kafir, musyrik, fasik. Siksaan terhadap mereka sangat keras, pedih dan kekal. Neraka merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Nama-nama neraka yang disediakan Allah Subhanahu wa taala yaitu ada Jahanam, Wail, Hutama, Sa'ir, Sakar, Jahim, dan Hawiyah. Gambaran kondisi neraka yang akan ditempati oleh orang-orang yang tidak beriman diantaranya dijaga oleh malaikat yang keras dan sangat menakutkan. Minuman berupa air mendidih dan tidak melegakan. Makanan berupa pohon yang berduri dan tidak mengenyangkan. Suara api neraka bergemuruh, menakutkan dan memekakan telinga serta manusia yang berdosa. Kemudian iblis akan menjadi kayu bakar. Dalam firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 42 sampai 44 yang berbunyi fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim, yang artinya mereka dalam siksaan ain yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Ghasyiyah 6-7 yang berbunyi laisa lahum ta'amun illa min dhuri' la yusminu wa la yughni min ju', yang artinya mereka tidak akan mendapatkan makanan kecuali semak yang busuk dan berduri, tidak bergizi atau memuaskan rasa lapar. Kemudian pada materi yang keempat, hikmah beriman kepada hari akhir. Segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Berikut ada beberapa hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu memperoleh ketentraman dan ketenangan dalam hidup. Yang kedua, selalu berhati-hati dan penuh perhitungan agar tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan seseorang disiplin dan berusaha maksimal untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu ingat terhadap kewajiban dan tidak terlena dengan kesenangan dalam kehidupan dunia dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan apapun itu, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.